Salam sehat, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Segenap pelayan pertahanan dan pelayan HKBP, saya bersorak kembali mengucapkan kepada seluruh warga jemaat yang belum bisa mengikuti ibadah di gereja, kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan memberkati saudara-saudara yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Biarlah kiranya ibadah kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan tekun supaya Tuhan menerima ibadah kita. Selamat mengikuti ibadah yang dipersiapkan pelayan pertama HKBP Resort Bali, dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuki ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku Injil nomor 18 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur, jalannya keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan, yaitu kita bertuju dan maksudnya. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus taat serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Marilah kita bersama-sama berdoa dan memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persaudaraan, roh jahat, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan ke sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan hanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
Kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan di minggu ke-14 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dari kitab Pengkhotbah, pasalnya yang kedua, dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gunting. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada seorang pelayan gereja. Dia adalah pengiring ibadah di sebuah gereja. Pada saat itu dia sungguh sangat bergumul di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ternyata dia bekerja sebagai seorang wartawan kriminal. Di gereja dia melihat orang-orang dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan khusyuknya bernyanyi, beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Tapi ketika dia di luar, kok ini sepertinya bertentangan, tidak sesuai. Karena dia melihat ada kekerasan, ada pembunuhan, ada pemerkosaan, dan segala kejahatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga suatu ketika dia sungguh sangat bergumul, oh kalau kayak gitu gak usah lagi bertuhan, gak usah lagi gereja, jangan jadi orang munafik. Kadang berdoa, kadang berbuat jahat, kadang bertuhan, kadang tidak bertuhan. Akhirnya dia mendirikan sebuah perkumpulan. Ya udahlah, gak usah lagi tahan nafsu, puaskan saja apa yang kau ingini, apapun itu puaskan saja. Dan terbentuklah yang bernama Satanic Church, Church of Satanic atau gereja setan. Dan pria itu adalah Anton LaVey. Jadi Anton LaVey ini mengatakan, buat apa kalian bertuhan kalau di luar sana juga berbuat dosa? Puaskan saja, penuhi segala kebutuhan, penuhi segala keinginan. Tapi apakah mereka jadi terpuaskan? Ternyata tidak. Ternyata mereka juga tetap tidak terpuaskan. Dari sini kita akhirnya belajar kenapa Salomo, ini adalah pernyataan Salomo dan tulisan Salomo. Kenapa Salomo dengan begitu lantang dia mengatakan, aku tidak melarang mataku untuk melihat apa yang dia inginkan, aku tidak melarang tubuhku untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, aku tidak membatasi diriku untuk meraih apa yang aku inginkan. Rumah, kebun, bahkan sampai gundik pun. Kita tahu bersama ada 1000 perempuan sebagai pasangan Salomo. Lalu apakah Salomo menjadi dipuaskan? Tetap tidak. Dari sini kita belajar, loh kalau kayak gitu buat apa kita bekerja, kita berusaha, kita berjuang?
Kalau semuanya adalah sia-sia, memang kalau secara kasat mata kita membaca kitab pengkhotbah ini, ya udahlah, gak usah ngapa-ngapain. Ada seorang ahli namanya Einstein kan gitu, dia sempat mengatakan semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Lalu orang bodoh dengan lantang dia mengatakan, ya sudah lah kalau gitu nggak perlu lagi belajar, toh sama-sama nggak tahu. Nggak gitu juga, nggak begitu juga. Lalu kenapa ayat selalu menyatakan semuanya adalah kesia-siaan? Semuanya itu seperti menjaring angin, segala yang dilakukan usaha di bawah matahari ini seperti menjaring angin. Kenapa seperti itu? Karena memang manusia tidak ada puas. Mulu hata-batak mandok, adong do colma, nama uas dituruni sampuran. Dia tetap haus walaupun dia berada di bawah air terjun atau hanya air yang bisa dia minum. Dia tetap haus. Oleh karena itu, bagaimana akhirnya? Apakah semua yang menjadi sia-sia dan tidak berguna? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Benar, Bapak Ibu Saudara sekalian, bumi ini itu cukup, bahkan sangat cukup untuk memenuhi segala kebutuhan penghuninya. Entah itu tumbuhan, entah itu ternak, entah itu manusia. Bumi ini sangat cukup untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Tapi bumi ini tidak pernah cukup untuk memenuhi keinginan satu orang manusia. Memang secara sederhana kita diajak untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tapi kalaupun kita tekankan kepada kebutuhan, ada orang juga yang segala kebutuhan jasmaninya dipenuhi, tapi tetap tidak merasa tenang. Banyak orang, apa saja yang dia mau ada. Raja Daud, Raja Salomo, para pengusaha saat ini, dia mau ngomong apa tinggal pilih, dia mau minta apa tinggal beli, tidak ada susahnya. Tapi apakah dia juga terpuaskan? Belum tentu. Dari sini akhirnya menarik, karena kalau kita baca kan gitu, selanjutnya ayat-ayat berikutnya di ayat 25 ini menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, dianya huruf besar berarti Tuhan. Ternyata memang orang bisa terpuaskan hanya dengan bertuhan. Segala sesuatu menjadi sia-sia jika tidak di dalam Tuhan. Tapi segala sesuatu menjadi sungguh sangat bermakna apapun itu. Kesulitan, penderitaan, sukacita, kebahagiaan, kemiskinan dan kekayaan, semuanya menjadi sangat berguna ketika itu di dalam Tuhan. Oleh karena itu ketika kita hidup, kita diajak, dilatih untuk benar-benar hidup bersama Tuhan. Maksudnya seperti apa? Libatkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Libatkan Tuhan. Salah satu yang paling sederhana adalah rasa syukur. Suatu ketika ada seorang nelayan, ya kan? Seorang nelayan, dia sedang istirahat setelah mengkail, setelah dia mengambil ikan, itu dia istirahat santai di pinggir pantai. Lalu datanglah seorang pengusaha melihat dia, "Pak, kok lagi ngapain nih?" "Lagi istirahat santai-santai deh." "Kenapa? Ini kan masih siang nih," kan gitu. "Harusnya lanjut lagi biar dapat banyak ikan," katanya. "Terus kalau saya dapat banyak ikan apa?" "Bapak bisa dapat banyak uang." "Lalu kalau saya dapat banyak uang kenapa?" "Bapak bisa beli kapal yang lebih besar." "Lalu kalau saya bisa dapat beli kapal yang besar apa?" "Bapak bisa pekerjakan orang lain supaya Bapak nggak harus kerja sendiri. Lalu setelah saya memiliki banyak pekerjaan, ya Bapak bisa santai-santai, nggak perlu lagi bekerja. Nah ini saya lagi santai." Dari sini kita belajar banyak orang tidak pernah bisa merasa cukup, padahal Tuhan selalu memenuhi kebutuhan kita. Sayangnya kita sering mempertentangkan apa kebutuhan yang diberikan Tuhan itu dengan keinginan kita, sehingga ketika Tuhan pun memberi, selama itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita menganggap Tuhan tidak memperhatikan kita. Padahal Dia selalu memperhatikan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia, supaya hidup kita tidak lagi menjadi tidak bermakna, tapi hiduplah bersama dengan Tuhan.
sehingga apapun yang kita lakukan itu betul-betul menjadi bermanfaat, berguna, tidak sia-sia. Apapun itu, sekecil apapun itu, dengan senyum, dengan perhatian, dengan ketulusan, dengan kebaikan, sama seperti minggu lalu khotbah dikatakan, kan gitu. Sekalipun kecil yang kita lakukan, selama itu kita lakukan di dalam Tuhan, maka menjadi besar maknanya. Dari sini kita belajar bahwa sesungguhnya bukan masalah apa yang kita perbuat, tapi apakah yang kita perbuat itu benar sesuai dengan kehendak Tuhan, benar Tuhan berkenan di dalam. Karena kalau sudah Tuhan berkenan, maka segala sesuatunya menjadi luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita baca kitab pengkhotbah ini dan kita lihat akhir hidup Salomo ataupun akhir hidup para orang percaya, setiap dia mengakhirinya tanpa Tuhan, maka semuanya menjadi sia-sia. Tapi siapapun itu, selama dia mengakhiri pertandingannya di dalam Tuhan, maka itu akan sangat berguna, akan selalu dikenal. Dari sini kita akhirnya diajak mengingat kembali, apakah benar saya selama ini sudah hidup bersama dengan Tuhan? Kalau beberapa waktu lalu saya sempat katakan, apakah orang yang berani itu berarti tidak memiliki ketakutan? Tidak. Orang yang berani itu tetap takut, tapi dia bisa mengelola ketakutannya. Lalu apakah orang yang bertuhan itu pasti senang hidupnya? Tergantung. Orang yang percaya pada Tuhan juga tetap sakit, tetap menderita, tetap mengalami kesulitan, bahkan ada yang tetap miskin, kan gitu. Alai idolatan Tuhan Yesus, mertua mau berbahagialah engkau. Ternyata baik sakit, penyakit, kemiskinan dan apapun kesulitan yang kita hadapi, selama kita hadapi bersama dengan Tuhan, kita akan tetap bahagia kok. Mertua, ay mertua wong dikicak hasunangan. Kebahagiaan ini lebih daripada kesenangan. Karena kebahagiaan itu sifatnya kekal, kesenangan itu sifatnya temporer, apalagi kebahagiaan di dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kalaupun kita menangis, menangislah di dalam Tuhan. Kalaupun kita bersukacitalah dalam Tuhan. Kalaupun kita miskin, miskinlah di dalam Tuhan. Kalaupun kita kaya, kayalah di dalam Tuhan. Maksudnya apa? Jalani segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Tuhan harus selalu menjadi prioritas. Sehingga dalam segala kondisi seperti firman Tuhan mengatakan, Yesusku cukup bagiku. Karena memang Yesus adalah segala-galanya. Yesus segala-galanya bagi kita. Sehingga kita tidak akan pernah kekurangan. Bahkan berlimpah berkat, berlimpah karunia, berlimpah hikmat, berlimpah dalam segala sesuatu. Tapi jangan kita bayangkan itu semua harus sesuai keinginan kita. Tapi biarlah itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sekalian, firman Tuhan mengajak kita bagaimana supaya hidup kita, iman kita, peribadatan kita tidak menjadi sesuatu hal yang sia-sia. Lakukan semuanya bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, secara sederhana ini adalah juga khotbah saya yang terakhir sebagai pelayan di HKBP Resort Bali. Mungkin sudah banyak juga khotbah yang saya sampaikan, tapi saya yakin dan percaya tidak 100% mungkin itu juga didengarkan. Tapi saya yakin dan percaya sekalipun 5-10% saja yang saudara-saudara dengarkan, hanggun baik, lakukan itu, hidupilah itu, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita tidak diajak untuk melakukan hal-hal yang besar, tapi sekalipun hal-hal yang sederhana, kalau itu di dalam Tuhan, maka akan bermakna. Tapi sekalipun hal-hal besar, kalau itu tidak di dalam Tuhan, maka itu akan sia-sia. Terima kasih untuk kebersamaannya selama ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati dan menyertai kita. Mari kita bersama-sama berjalan dan hidup selalu bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Sungguh Bapa, kami meyakini dan percaya bahwa Tuhan selalu memenuhi kebutuhan kami.
Segala yang kami perlukan Tuhan sediakan, bahkan tanpa kami minta pun Tuhan sudah memberi. Namun terkadang ya Tuhan, seringkali kami mempertentangkan itu dengan segala keinginan kami, ego kami, dan semua nafsu kami. Sehingga dalam segala keberadaan kami sering merasakan bahwa Tuhan tidak memperhatikan kami. Padahal kamilah yang belum sungguh-sungguh mengenal dan hidup di dalam Tuhan. Firman Tuhan kali ini mengingatkan kami bahwa semua bisa kami miliki, semua bisa kami raih. Hamorau, hagabeo, hasahapor, semua bisa kami peroleh dan kami nikmati. Tapi jika itu semua kami peroleh dan tidak kami nikmati di dalam Tuhan, maka itu pun sia-sia. Tapi sekalipun kami tidak memiliki hamorau, hagabeo, hasahapor, asal mahot haporsional, asal kami tetap memiliki iman kepada Tuhan, tongdo hamil martua, kami akan tetap bahagia dalam segala kondisi. Dan ketika kami bisa berbahagia dalam segala kondisi, maka kami akan tetap bisa bersyukur dalam segala hal, karena kami hidup bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, mampukan kami untuk bisa tetap hidup di dalam Engkau, dan biarlah Engkau juga tetap hidup di dalam kami, sehingga kehendak kami boleh terintegrasi dengan kehendak Tuhan. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Tuhan lebih tahu apa yang kami butuhkan di tengah-tengah kehidupan kami. Berikan kami hikmat kebijaksanaan, sehingga sekalipun kami sudah memperoleh segala sesuatunya, itu bukan hanya untuk diri kami, tapi sungguh-sungguh Tuhan menginginkan kami untuk menjadi perantaraan, menjadi saluran berkat bagi siapapun, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Tuhan lebih benar, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, semakin banyak orang yang hidup bersama dengan Tuhan. Berkati dan sertai kami selalu Tuhan dalam setiap pergumulan, terlebih masih dalam kondisi pandemi saat ini. Kami yakin dan percaya, jikalau Tuhan mengizinkan ini terjadi, maka Tuhan tidak akan membiarkan kami menghadapi ini sendirian. Engkaulah yang memegang tangan kami, Engkaulah yang memelihara kehidupan kami, sehingga dengan cara-Mu yang ajaib, kami akan tetap bersuka cita dalam segala hal. Berkati setiap jemaat-Mu, para pelayan-Mu, khususnya hamba-hamba-Mu ya Bapa, yang ada di HKBP Resort Bali, supaya melalui keberadaan HKBP Denpasar, HKBP Saudi-Dan, HKBP Mataram, dan HKBP Nusa Dua, nama Tuhan semakin dikenal, nama Tuhan semakin dipermuliakan, nama Tuhan semakin ditinggikan, sehingga melalui setiap pelayanan gereja-Mu ini akan semakin banyak orang yang percaya kepada-Mu. Dan sungguh Bapa, kami yakin dan percaya, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami katakan, dan apapun yang akan kami lakukan, jikalau semuanya itu di dalam Tuhan, tidak ada yang akan menjadi sia-sia. Jadikan hidup kami bermakna, jadikan hidup kami menjadi berkat, sehingga sungguh-sungguh Bapa, bumi penuh dengan kemuliaan, bumi dilingkupi damai sejahtera. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita puji nama Tuhan dari buku ini nomor 476 sekaligus menyerahkan persembahan.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan kami, agar dapat kami menggunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Arahkanlah hidupmu kepada-Nya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.